membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara yang kedua. Walaupun mungkin masih lelah ya Pak. Kata pengantar dari SMK Kehutanan Majalengka kepada Bapak Kepala Sekolah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, merupakan sebuah kehormatan dan sekaligus kebanggaan bagi kami dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten bisa berkunjung di SMA Negeri 3 Kuningan yang kami datang ke sini dalam rangka mencari inspirasi. Terus terang aja, kemarin kami mendapatkan informasi tentang sekolah ini dari pembina kami di Jakarta, Pak Sigit, yang kemarin sempat datang kemari dalam rangka penilaian aktivitas mandiri. Nah, alhamdulillah kami datang hari ini bersama rombongan kecil. Kami membawa beberapa wakil kepala sekolah dan guru serta anak-anak kami dari OSIS, ya. Ada Pak Sugianto, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada Pak Ari Darmawan, wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, ada Bu Titin, wakil kepala sekolah kurikulum. Untuk sarana prasarana dan wakil kepala sekolah manajemen mutu tidak bisa hadir karena memang sedang tidak di tempat. Kemudian Bapak Ibu guru pembina yang hadir pada kesempatan kali ini dan anak-anak kami yang memang belum libur ya, pada kesempatan kali ini kami ajak supaya bisa melihat ataupun mendapatkan inspirasi dari perkembangan SMA Negeri 3 Kuningan ini. Kami sendiri namanya Muhammad Abdul Haris. Mungkin perlu kami sampaikan karena SMK Kehutanan yang dulu namanya SKMA itu memang juga agak unik. Kami di seluruh Indonesia cuma ada 5, ya. Jadi SMK Kehutanan Negeri itu di bawah Kementerian Kehutanan, bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi kami adalah sekolah milik Kementerian Kehutanan yang di Indonesia ini ada 5. Untuk wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat ada di Papua Barat, Manokwari. Untuk wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara ada di Makassar. Untuk wilayah Kalimantan ada di Samarinda. Untuk wilayah Jawa, Bali dan Madura ada di Kadipaten, Majalengka. Dan untuk wilayah Sumatera ada di Pekanbaru. Alhamdulillah, saya dibesarkan di SMK Kehutanan Negeri Manokwari, wilayah Maluku, Papua. Saya 19 tahun di sana. Kemudian saya sempat bertugas di Kadipaten 1,5 tahun. Kemudian saya dipindah sebagai kepala sekolah di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, Riau. Dan baru kurang lebih 6 bulan saya kembali ke SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Sekali lagi bahwa alhamdulillah untuk Pekanbaru sudah kegiatan nasional. Kami juga yang merintis di sana waktu itu. Cuma memang seharusnya karena program Adiwiyata itu adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kan gitu. Jadi agak sangat tidak tepat kalau sekolah yang ada di bawahnya kemudian tidak bisa meraih Adiwiyata seperti itu. Sehingga kemarin ketika pembina kami Pak Sigit datang, kemudian coba datang berkunjung ke SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, SMA yang perkembangannya luar biasa, kemajuan luar biasa. Karena mohon maaf kalau SMK Kehutanan seharusnya jauh lebih bisa melakukan ini. Nah, gitu.
Karena dari sisi anggaran kami dijamin oleh Kementerian Kehutanan. Jadi seharusnya kami harus lebih bisa. Kenapa SMA Negeri 3 ini bisa? Kemudian SMK Kehutanan kok belum bisa mewujudkan itu? Nah, ini yang kami datang, ingin belajar, ingin mengambil pelajaran, perjalanan untuk menuju seperti ini. Karena kalau tidak salah, mungkin dulu salah seorang guru kami, Bu Ika yang pernah ke sini, atau Bu siapa ya? Ada yang pernah mau daftar di sini tahun berapa ya? 2003 atau 2010 ya? 2003 ya? 2003 itu belum begini katanya. Okay. Jadi pernah mau daftar di sini tahun 2003 belum seperti ini. Sehingga memang untuk sampai kemudian mewujudkan kondisi seperti ini yang sejuk, yang nyaman gitu, itu kiatnya apa saja dan butuh, yang jelas butuh kerja keras, butuh kesungguhan gitu. Yang jelas kami sengaja membawa anak didik kami, juga guru-guru kami. Yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan semua alasan yang menyebabkan kita tidak bisa mewujudkan ini. Harus dihilangkan dulu. Kami memiliki wilayah memang 16 hektar sekolah itu. Jadi kami bukan hutan sekolah, tapi memang punya hutan. Jadi itu baru wilayah untuk sekolahnya. Sedangkan hutan pendidikan kami yang dikelola bersama-sama dengan Balai Diklat itu luasnya 149 hektar. Ya, hak guna pakai dari hutan, dari perhutani. Tapi sekali lagi itu bukan alasan. Jadi saya tidak ingin itu menjadikan alasan, tapi harus menjadi. Jadi kalau hutan kami memang pohonnya, kami ada punya jati yang diameternya 80 cm, punya mahoni, punya angsana dan segala macam yang tingginya 20 meter dan segala macam. Ini benar-benar hutan. Tetapi kami ingin bagaimana kami baru punya inspirasi bagaimana menciptakan pojok-pojok literasi dan segala macam, baru terinspirasi. Begitu sampai di sini, nah saya ingin yang seperti ini, ini yang mungkin kami ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu SMA Negeri 3. Sungguh mencapai itu sulit, tapi mempertahankan dan menjaga itu saya yakin jauh lebih sulit. Dan saya juga sebelum saya bertanya, saya yakin bahwa kami punya pegawai lebih banyak dari Bapak Ibu, saya yakin. Kalau guru, Bapak Ibu pasti lebih banyak. Karena jumlah pegawai kami dengan guru itu 78, gurunya 16. Jadi memang kami sekolah yang unik. Di mana-mana selalu namanya guru itu lebih banyak daripada TU. Tapi kami TU lebih banyak daripada guru. Karena sebenarnya kami adalah kantor ya UPT yang melaksanakan tugas-tugas sekolah sebenarnya gitu. Sehingga memang kami seperti kantor biasa yang lain. Jadi kalau memang kepala sekolah SMK Kehutanan itu sekaligus KPA. Jadi memang kami mengelola anggaran sendiri, gaji, tunjangan dan segala macam semua ada di sekolah kami sendiri seperti itu. Dan karena tahun ini juga kami masuk ke dalam prioritas nasional, pendidikan itu prioritas nasional, memang digenjot untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh ya sampai tahun 2019. Saya sebenarnya mempunyai target yang cukup ambisius sebenarnya Pak. Saya ingin membereskan sampai tahun 2019 kalau umur panjang dan belum dipindah gitu. Karena kadang-kadang susah kalau di kehutanan itu tidak bisa diprediksi gitu. Saya pikir saya masih lama di Pekanbaru, tahunnya belum 2 tahun, masih kurang 2 bulan saya dipindah lagi ke Kadipaten kan gitu. Jadi kalau umur panjang dan masih ada kesempatan tahun 2019 saya ingin minimal semua sudah tertata, tinggal merimbunkan, tinggal menghijaukan seperti itu. Saya kebetulan senang juga dengan puring. Nah, kolektor puring juga saya pakai. Jadi ketika melihat puring itu semakin ini. Walaupun ada guru saya yang kemudian saya tidak mau puring. Karena kalau di Papua puring itu bunga kuburan. Jadi paling banyak di kuburan. Tapi saya senangnya karena warna-warninya. Dan dia bisa berubah-ubah. Kadang warnanya kuning, ada warnanya merah, kadang warnanya hijau saja seperti itu. Ini sudah cukup modifikasi nih. Ada yang disambung-sambung dan segala macam.
Jadi luar biasa bagi kami, terus sekali lagi menciptakan situasi yang hijau, ya. Yang paling berhak untuk hijau kami sebenarnya, karena kami SMK Kehutanan itu adik-adik aja seragamnya juga hijau, gitu. Nah tapi rupanya tidak ada salahnya bagi kami bahwa kami harus belajar dari SMA 3, kami harus belajar keuripannya, kami harus belajar kesungguhannya, kami harus belajar bagaimana memulai. Saya yakin mungkin Bapak ketika datang ke sini juga tidak seperti ini kan gitu. Nah ini yang akan kami pelajari, dan dengan guru-guru kami tekad kami kalau SMA negeri tidak bisa, maka kita juga harus bisa. Kami akan selalu terkenang insya Allah dengan apa yang ada di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi inspirasi untuk saya, untuk Bapak Ibu guru saya, dan juga anak-anak saya yang saya bawa hari ini. Kebetulan juga ada ketua OSIS yang nanti saya berharap bagaimana menciptakan sekolah tanpa kertas, bukan tanpa sampah. Beda ya. Sekolah tanpa kertas dan tanpa sampah itu beda. Kalau kita kertas masih menumpuk-numpuk, bahkan masih ada panel seolah-olah baru kelihatan kerja kalau mejanya penuh dengan kertas kan gitu. Nah ini juga mungkin nanti Bapak Ibu tolong berikan inspirasi kepada kami bahwa baru kelihatan kerja kalau meja itu rapi dan bersih, misalnya gitu kan gitu. Jadi jangan, wah ini kelihatan kerja nih, jadi tumpukannya sampai nggak kelihatan orangnya. Mana orangnya? Mau muncul di antara kertas-kertas. Nah gitu. Nah kalau kami mungkin malah masih ada tadi sekolah, baru berpikir bukan sekolah tanpa sampah, tapi sekolah bebas sampah dulu, gitu. Karena masih juga seolah-olah kalau tidak buang sampah itu gatel. Jadi masih ada seolah-olah kalau buang tisu di tempatnya itu kuno. Jadi kalau habis buang tisu terus gitu. Atau ya tadi ini yang mungkin saya pikir rasanya juga nggak nyaman kalau buang sampah di sini karena bersih kan gitu ya rasanya. Nah mungkin harus kita ciptakan kondisi yang bersih gitu. Karena ya tadi mungkin bisa dibayangkan karena lokasi kami kurang lebih 16 hektar, sehingga memang jarak antara ruang guru dengan ruang kepala sekolah aja males caranya. Apalagi kalau pas panas-panas gitu. Jadi kalau dipanggil kepala sekolah itu masih agak bingung-bingung antara bagian sarana prasarana RTPA, karena kami naik turun gitu. Kadang-kadang juga kalau sudah di dalam kantor malas turun, suruh apa aja malas. Karena sudah mau pensiun, jadi lurutnya naik tangga 2-3 kali sudah malas lagi seperti itu. Tapi sekali lagi saya kemarin menyampaikan ke Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah bagaimana membuka botolnya. Nah, menciptakan lingkungan seperti ini itu adalah bagian dari usaha membuka botol. Nah, setelah itu baru kegiatan proses pembelajaran akan berjalan dan terlaksana dengan baik. Berapapun air yang kita bawa, tapi kalau botolnya tertutup, maka kita seolah-olah melakukan kegiatan yang sia-sia. Nah, sekali lagi, lingkungan seperti ini adalah salah satu bentuk usaha membuka tutup botol. Jangan-jangan hujan aja itu kemudian bisa masuk sendiri, bukan karena kita yang isi. Saya ingat ada SMA Negeri 8, ketika ditanya, 2 kelasnya itu masuk kedokteran UI. Kebetulan kepala sekolahnya adalah sepupunya kepala badan kami, Pak Tahir Faton. Gimana cara ngajarnya? Kok bisa 2 kelas masuk di UI? Jawabannya, nggak diajar aja lulus kok. Jadi jangan, karena memang botol itu sudah terbuka, jadi hujan deras itu masuk sendiri aja. Nah, ini yang mungkin harus kita pelajari, kita ambil inspirasinya. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menerima kami. Mohon maaf karena kami terlambat. Karena perjalanan darat memang susah untuk diprediksi, ya, apalagi mobil kami besar, sehingga agak tersendat-sendat di dalam perjalanan ini. 10 km mungkin dari sana ke sini itu hampir 1 jam seperti itu. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutannya, atas penerimaannya. Mungkin Bapak Ibu harusnya sudah ada kegiatan lain, tapi menyempatkan dan menerima kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu guru yang hadir dan juga anak-anak kami bisa mengambil pelajaran, mengambil inspirasi, dan yang terlebih lagi bertekad untuk mewujudkan. Kita harus pasang target. Jadi jangan saya akan buat sekolah seperti ini, tidak. Saya terinspirasi kemarin di TV. Harus pasang target karena kita dibiayai.
Kalau tidak dibiayai dengan biaya besar, kemudian kita tidak ada target, seolah-olah kita berjalan tanpa tujuan. Berjalan tanpa tujuan itu kita jadi tidak tahu kita ini berhasil atau tidak. Jadi mohon maaf, ya, anak-anak, ya, siswa, kebetulan semuanya siswa, karena siswinya juga sedikit. Kami setiap tahun terima 102, siswinya cuma 20. Ya, dan siswa kami dari Lampung sampai Bali. Jadi mohon maaf, makanya kami agak beda di penerimaan siswa barunya. Gitu. Kalau yang lain baru mulai, kami sudah selesai. Karena kami mulai dari bulan Februari. Ya, seleksinya cukup panjang, gitu. Jadi, tapi ini sebagian besar dari Jawa Barat ini yang belum pulang ini. Ada satu aja yang dari Ngawi, kalau tidak salah. Tapi yang dari Bali, dari Lampung, dan segala macam sudah kembali. Mudah-mudahan sekali lagi ini inspirasi terbaik bagi kita. Sebelum libur kemudian mengumpulkan energi, kembali kita akan menciptakan. Mungkin suatu saat Bapak Ibu ke sana gitu, melihat dalam semangat yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda, kan gitu ya. Karena memang kondisi lapangannya berbeda, tetapi semangat itu insya Allah akan kita jaga dan kita pelihara insya Allah. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Sivitas Akademika SMA Negeri 3 Kuningan yang sudah menerima kami dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kuningan, kepada Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD, kami silakan. Yang saya hormati Pak Abdullah Haris, Kepala SMK Kabupaten Majalengka, bersama reng-rengannya, anak-anakku sekalian, pengurus OSIS SMK dan SMA 3, juga tak lupa teman-teman SMA Negeri 3 Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Rabbi, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan saudara bertambah, kalau tidak salah menjadi 294 sekolah Pak sampai hari ini. Alhamdulillah, tentu kami bersyukur semakin banyak saudara, tentu semakin kuat silaturahim, semakin banyak juga pengetahuan, dan tentunya ini sharing saja Pak, tentu tiada kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya pun sampai hari ini masih belajar dan saya merasakan memang studi banding ada sesuatu yang esensial yang sangat mendasar, menjadi inspirasi kita ya Pak, inspirasi kita. Karena saya sendiri dalam perjalanannya sudah 6 sekolah Pak. Saya jadi kepala sekolah sejak tahun 99. Sekarang 2016 sudah 19 tahunan lah kira-kira itu. Dan saya berkutat di bidang di Go Green memang Pak, di Go Green. Dan kemarin saya ikut kegiatan tanpa taruh, alhamdulillah juga saya dapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan selamat datang, dan semoga Bapak Ibu dapat mengeksplor kira-kira apa yang Bapak Ibu perlukan. Nanti kita bisa sharing. Saya kenalkan, ini Ibu Seli, guru senior di SMA 3 Kuningan, sudah sangat lama, sejak SPG sudah ada Ibu Seli. Ini pengelola UKS sudah ikut di Go Green. Juga Pak Awan, ini jagoan IT, Pak Awan juga kemarin mewakili saya 5 kegiatan di Kabupaten Cirebon menjadi narasumber UKS Pak. Kemudian Pak Oom, ini pembina OSIS yang bimbing anak-anak juga terkait tentu dengan Go Green.
di belakangnya itu Ibu Tanti, sarjana psikologi, juga kemarin tim Adiwiyata Mandiri, Ibu Atik juga ini guru kami mengajar kegiatan keagamaan, dan ketua OSISnya tidak Pak. Dan ketua OSISnya, oh ya, alhamdulillah ada. Ini kebetulan Pak Abdullah nih, hari ini tuh hari pengumuman calon siswa baru yang non akademis. Jadi teman-teman melayani tamu-tamu SMP di sebelah sana, dan kemarin baru pembagian rapotnya. Ada juga yang menyusun RKS dibagi-bagi Pak, dan saya mohon maaf mungkin hanya berenang kami melayani Bapak dan Ibu. Tentu tidak mengurangi rasa hormat. Teman-teman yang 6 ini nanti bisa sharing bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hadir ke SMA 3 ini Oktober 2013 Pak. Artinya kalau Oktober lagi mungkin sudah tahun gitu. Tentu awal perjalanannya untuk kami bersama teman-teman dan komite sekolah buat visi dan misi. Visinya semantika berbasiskan wisata pendidikan. Jadi esensinya orang yang datang ke sini ini dalam bahasa Sundanya gok resep, menyenangkan, memberikan makna yang dalam, menjadi referensi tentu bagi teman-teman yang hadir, sekaligus juga bisa terinspirasi. Itu mimpinya Pak, seperti itu. Dan penguatnya adalah ada di misinya di 7 pilar. Unggulannya tentu unggulan keagamaan. Kalau bagaimanapun agama memberikan peranan yang sangat penting. Satu hal, membuang sampah sudah ada konteksnya di dalam kegiatan keagamaan. Jadi tentu sampah selalu berkaitan dengan kelembutan hati Pak. Kebersihan selalu berkaitan dengan kelembutan hati. Kalau orang nggak lembut hatinya, saya kira orang akan buang sampah sembarangan. Merokok dia lempar buang pakai kaki. Itu menunjukkan satu karakteristik yang nggak bagus. Perilakunya saya tidak yakin kalau orang itu juga pada posisi yang punya kecintaan yang dalam pada lingkungan hidup begitu. Jadi indikator membuang sampah sembarangan juga bisa kita analisis dalam urutan sikap dan kepribadian seseorang. Nah, oleh karena itu agama memiliki peranan penting dalam membangun sikap kelembutan. Kemudian kedua, unggul kedisiplinan. Jadi kami punya poin yang membuang sampah sembarangan, jadi ada poinnya. Jadi dibagikan ke orang tua, dibaca oleh anaknya, ada tanda tangan, ada agreement bersama, termasuk juga masalah kendaraan bermotor. Dulu hadir ke sini di lapang ini masih banyak motor, penuh sekali. Kita agak sulit untuk bergerak, apalagi di upacara hari Senin. Kita juga buat komitmen dengan anak-anak itu dibangun agar oksigennya menjadi bersih, menjadi enak, suasana menjadi nyaman, ada komitmen bersama. Dan tahun 2017 ini adalah tahun dari bebas motor, dan motor juga ada kaitannya dengan kejujuran. Manakala kita memberikan anak masuk motor ke sekolah, kita melegalkan ketidakbenaran, karena umumnya usia 17 tahun di sekolah itu hanya sampai 20-30 orang, paling banyak 40. Yang lainnya adalah tanpa SIM. Oleh karena itu juga multifungsi, satu bebas dari tentu polusi, dan kedua membangun oksigen lebih bagus, ketiga membangun kejujuran, dan empat menjadi tertib tentunya. Ini sekilas tentang masalah unggul disiplin. Kemudian ketiga tentu unggul akademis dan akademis. Alhamdulillah sekolah kita juga menjadi urutan kedua di SMA 3 setelah SMA 2 ini. Kita prestasi alhamdulillah, tiada minggu tanpa prestasi tentunya, termasuk matematik setelah SMA 3 Bandung, SMA Pasya Turki, urutan ketiga adalah SMA Negeri 3 Kuningan. Kemudian
unggul lingkungan hidup Pak, unggul go green. Nah ini kita coba, dan kelima unggul sekolah sehat, keenam unggul kearifan budaya lokal, dan ketujuh unggul cyber school. Nah ini di Go Green ini sangat terkait dengan cyber school, tentu dengan sekolah sehat, dengan kearifan budaya lokal. Ini tentu terkait juga dengan bidang akademis, karena saya merasakan bahwa pengelolaan kegiatan lingkungan hidup itu ilmiah kan? Oleh karena itu tanaman-tanaman yang ada di sini konteksnya adalah tanaman yang berbasiskan keilmuan. Artinya bukan taman, tetapi kita menata dalam konteks tanaman berbasis keilmuan. Untuk guru biologi, tentu guru kimia, guru-guru agama, semua juga sangat terkait dengan tanaman-tanaman ini. Karena kadang anak-anak nggak mengenal juwet itu apa, pohon juwet, damar itu seperti apa, dan sebagainya. Banyak hal yang tidak paham tentang jenis-jenis pohonan, termasuk ini tanaman apa, passiflora itu yang mana, plum opilian seperti apa, kemudian lipstick, jenis-jenis tanaman. Kita juga bersama anak-anak ada budidaya tanaman hias. Jadi ini pengenalan tanaman, termasuk juga ada yang variatifnya, tanaman unggas. Jadi kita punya unggas nih, ada ayam ketawa Pak, ada ayam pelung, ada ayam hutan dan sebagainya. Dalam rangka membangun suasana alam yang sebenarnya, juga anak bisa fresh dan anak mengenal suasana yang sebenarnya. Jadi banyak juga anak yang tidak tahu bekisar itu seperti apa. Nah, mungkin kalau di bapak-bapak sudah biasa ada bekisar, ada ayam hutan, di kita kenalkan. Banyak hal yang kita lakukan. Ini 7 unggulan ini kita kembangkan. Dan saya hadir dalam posisi mana Pak? Saya hadir dalam posisi sekolahnya seperti ini karena Bapak bertanya tadi awalnya seperti apa sih? Maka saya nanti tampilkan before-nya Pak. Di kegiatan saya Pak Abdullah. Nah ini kondisi SMA 3 Pak sebelum saya hadir Oktober 2013. Nah ini SMA 3 nih Pak, kondisi ruang UKS, lahan sampah samping sekolah tentu kurang produktif, kantin juga seperti itu. Halaman depan kantin masih belum terkelola sampahnya Pak. Kemudian sampah kantin sama, mungkin ini standarnya di sekolah itu seperti ini Pak, di mana-mana. Dapur kantin, tempat sampahnya, di motor sama tumpukan kertas, kondisi bank sampah sama Pak, sama seperti di sekolah lain. Masih keras Pak. Nah ini kondisi indikasi apa Pak itu? Bank sampah dibakar-bakar gitu. Ini juga greenhouse seperti ini, lahan depan greenhouse seperti ini sama Pak. Salah-salahnya seperti itu Pak. Cat temboknya juga belum rapi, lorong sekolahnya tidak produktif, meja, kursi dan sebagainya. Vandalisme, WC siswa juga sama. Ini di mana-mana ditempel untuk pamflet. Ini kita buat visi bersama semantika berbasiskan kata pendidikan menuju tahun 2017. Jadi ini komitmen bersama teman-teman. Masih keras tuh. 7 misinya ini Pak, 7 misinya yang kita buat. Sama dengan Bapak, kami punya target 2017 ini sudah selesai. Apa indikator keberhasilannya? Tentu jumlah yang hadir ke sini yang melakukan studi banding ada 294 Pak. Jadi indikatornya yang kami lakukan ternyata
kami bisa melakukannya. Kemudian visi UKS ini visi misi UKS, strategi UKS masih ada lintas UKS. Ini setelah penataan, nah ini masjidnya habis 1 M Pak. Ini ruang UKS yang tadi Bapak lihat itu. Kemudian ruang perawatannya kami kembangkan seperti ini. Kemudian lemari obat, wastafel, ini ruang galaunya ada seperti ini. Ini kita punya ambulan Pak untuk pelayanan kesehatan siswa, tempat cuci tangan, ada ruang guru Pak yang kita kembangkan. Ini air dari bantuan dari PDAM yang siap saji Pak. Kantin yang tadi seperti itu kita desain Pak, konsepnya food court. Kemudian kantin sekolah masih ini lapangan yang tadi banyak motor Pak, sekarang bebas motor. Nah ini kita desain untuk kegiatan anak-anak Pak. Taman literasi, ini Balaran Cage Pak. Nah ini juga aquascape, biologi air laut, air tawar, jadi anak mengenal tentu secara sederhana tentang jenis-jenis ikan air laut. Ini Pak, yang tadi Bapak lihat, ini juga banyak tanaman yang dari IPB Pak yang kita ambil tuh diulas-ulas. Nah ini sederhana Pak, untuk penggambaran kepada anak-anak tentang jenis-jenis tanaman, merindangkan. Dulu ini tempat parkir tadinya Pak. Ini lahan Pak, lahan yang tidak produktif, ada tanaman obat keluarga kita kembangkan. Masih ada. Nah ini tanaman, jenis tanaman ketahanan pangan, kita coba juga sampel untuk anak-anak karena kita lahannya kurang. Penangkaran burung kita lakukan juga dalam upaya mengenalkan kepada anak-anak tentang fungsi dan peran unggas. Kemudian ini agak unggas. Nah ini seperti ini Pak, tempat WC-nya yang tadi kotor kita coba kembangkan, kita pelihara dengan baik. Ini ada pembalut kejujuran. Ini tampilannya UKS gabung go green aja Pak. Ada khusus sebenarnya bidang pelayanan ini, tempat pengelolaan sampah organik. Ini apa organiknya? Kita juga punya bank sampah tentu masih Pak Pras. Ini. Nah ini sekolah sehat dan adiwiyata kita kembangkan. Tentu saya mengundang pakar-pakar dari luar, termasuk hidroponik ini juga juara nasional Pak. Konsepnya cara bertani gaya anak muda. ITB, Persi ITB kita menang juara nasional, alhamdulillah. Dan sebelumnya tentu kami undang dari Depok itu yang ahli tentang masalah hidroponik. Ini pengelolaan tentang yang herbal untuk apa? Tes tentang borak Pak. Ini kita manfaatkan, tentu sangat terkait juga. Ini masalah penjaringan kesehatan ini terkait. Itu Pak gambaran-gambaran yang saya sampaikan. Pertanyaannya tentu dananya dari mana, seperti apa dan harus bagaimana. Jadi SPP di sini ada yang 10.000 Pak, ada 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100, yang variatif. Yang dibebaskannya hampir 200 orang di sini Pak. Jumlah siswanya 973. Dan dampak dari masalah politik, isunya sekolah gratis. Akhirnya ada juga yang sulit bayar. Kalau berpikir tentang masalah dia enggak.
dengan komite sekolah ini agak berat. Nah, kami bergabung dengan tentu mencari CSR kemarin dari BMI 46 ada sumbangan Pak 75 juta. Kita cari SR dengan BJB, kita cari. Untuk Bapak mungkin akan lebih kuat masalah dana. Kami dari mulai pencarian dana, mengonsep, mengelola, menguatkan teman-teman. Semula banyak teman-teman yang mungkin merokok ya Pak Om, kita coba kurangi, sekarang sekolah kita udah bebas rokok. Alhamdulillah Pak. Di Bapak masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Tapi kita udah dulu nggak ada yang merokok. Kemudian kedua, tentu Pak sesuatu yang mendasar bahwa pendidikan ini menjadi lahan yang potensial untuk mendidik anak-anak. Kalau saja semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, anak-anak itu dari awal belajar untuk tidak membuang sampah sembarangan, saya kira nggak akan ada banjir. Pembalakan juga tentu akan berkurang. Mengapa? Terjadi pembalakan juga tentu di awal anak-anak sekolahan mungkin ya. Tidak semuanya bisa jadi orang yang mengerti juga ada pembalakan. Tapi kalau kita awali dengan kondisi penguatan disiplin, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya, saya kira sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi. Saya mencoba SMA 3 Kuningan ya membangun anak-anak, tentu harapan kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang lembut, anak yang suka cinta pada kebersihan, cinta pada pengelolaan sampah. Nah di sini Pak dicoba sudah tidak ada lagi air yang keluar, gitu. Karena air yang masuk, air abdas masuk ke 2000 liter dikelola, siramkan lagi gitu, kepada tanaman. Nah itu bioporinya banyak, ada 200 sekian, kemudian sumur serapannya juga ada 14, alhamdulillah kita kembangkan. Itu konsep-konsep yang kita bangun tentunya. Nah kembali kaitan dengan adiwiyata mandiri. Nah, ini di Kuningan ini hanya SMA Mandirancan, jadi sudah hampir 16 tahun kita belum mendapat adiwiyata mandiri. Kita coba memulai dan tentunya tidak sedikit pun terpikirkan niat untuk lomba. Hanya kami merasakan bahwa kegiatan keagamaan adalah sebuah kebutuhan, disiplin sebuah kebutuhan, penguatan akademis dan akademis kebutuhan, kemudian kearifan budaya lokal juga kebutuhan, kemudian kelima apalagi lingkungan hidup sebuah kebutuhan. Jadi filosofi kami di sini adalah konsepnya dari alam untuk alam, oleh alam dan kembali ke alam. Jadi apa yang ada di sini kita kembangkan. Oleh karena itu bank sampah menjadi bagian alat ukur. Semakin kurang pengiriman sampah-sampah, semakin bagus terkelola. Semakin banyak orang yang datang menyimpan di bank sampah, tentu semakin kurang baik. Nah, alhamdulillah sudah mulai berkurang dan penataannya sudah kita kembangkan, sudah kita kelola. Semua dedaunan dan sebagainya kita kelola, kita masukkan lagi jadi pupuk. Itu Pak yang bisa kami lakukan dan terus menerus tentu butuh waktu kepada teman-teman karena latar belakang guru yang berbeda tentu juga menjadi kesabaran kita untuk mencoba mengadakan personal approach. Kita coba bahwa kegiatan lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang kita bisa jual sebenarnya. Satu contoh, ketika SMA 3 sudah seperti ini, orang banyak yang datang. Tadi saya dapat surat dari Dinas Koperasi, Pak, katanya mau ada menteri ke sini tanggal 20. Boleh nggak katanya ruang meetingnya, WC VIP-nya, ada gubernur bisa di sini. Dia bilang, Pak silakan. Datang gubernur, datang menteri juga menjadi nilai jual kita tentunya. Alhamdulillah. Jadi ternyata kita melakukan sesuatu manfaatnya adalah banyak.
Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Bapak hebat penyampaiannya, energik, masih muda, penyampaiannya bagus, punya semangat dan punya target. Saya mengapresiasi Bapak. Teriring doa semoga Bapak sukses SMK Kehutanan Kabupaten Majalengka yang ada di Kabupaten ya Pak. Sukses selalu dan mari kita jalin hubungan ke depan. MOU saya sendiri juga diminta 7 hektar di SMP Cianjur, SMP Islam Cendekia Pak. Saya diundang untuk mengelola 7 hektar di sana. Saya juga diundang di Brebes untuk mengelola di pesantren Barokaul Pak, luas sekali ditata. Alhamdulillah, dan saya juga diajak di Depok Pak. Jadi saya jurusannya bukan kehutanan Pak, saya jurusannya dari bahasa Sunda Pak. Jadi saya guru bahasa Sunda, tapi nggak tahu ya, mengalir seperti air Pak. Saya diundang ke Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, saya undang ke Garut. Banyak saya jadi narasumber tentang masalah lingkungan hidup Pak Abdullah ini. Seperti itu Pak. Jadi bahasa Sundanya jadi hilang Pak, jadi hilang. Nah, saya lari ke lingkungan hidup. Alhamdulillah, ini juga sebuah keberkahan. Jadi di kementerian banyak yang kenal Pak, di Provinsi Jawa Barat juga banyak yang kenal. Ya modalnya karena kita senang dengan masalah lingkungan hidup. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya akan lebih baik kita sharing, lebih deskriptif apa-apa yang Bapak inginkan dan Ibu seperti apa dan harus bagaimana. SMA 3 ini ya seperti inilah. Dulu kita tanahnya juga sama Pak, 7 hektar. 7 hektar punya SPG, hanya Otda kita diberi lahan 6.850 meter di sini. Selebihnya Pandapa punya SMA 3 di depan. Gor juga punya SMA 3. Belakang sini Wabu TK punya SMA 3. Sampai sekarang SK menterinya memang 7 hektar Pak. Sekarang ke provinsi entah apakah bisa kembali ke SMA 3. Itu gambarannya Pak. Dan insya Allah Pak saya mampir kalau boleh ke Bapak ke Kadipaten bermain. Dan menarik Pak, bagi saya semakin luas lahan semakin enak. Saya sendiri pensiun rencana mau buka itu Pak, farm house itu Pak. Kita buat seperti itu. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kuningan. Selanjutnya acara yang berikutnya adalah sekilas profil mengenai SMA Negeri 3 Kuningan. Sebagian besar sudah disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi mungkin dengan perkenannya kami akan menambahkan sedikit mengenai profil SMA Negeri 3 Kuningan. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, ini adalah